Paman Patih, jangan pergi, Paman. Sial. Kenapa keadaannya jadi begini? Bagaimana ini, Kiai? Ada apa ini, Patih? Kenapa semua punggawa kerajaan dipanggil ke sini? Saya pun heran. Kenapa Gusti Prabu mengumpulkan kita semua? Apakah ada di antara Temenggung dan para patih ada yang tahu? Alangkah baiknya kita nunggu raja kita. Apa tujuan dan maksud dalam pertemuan ini? Kita diundang di sini untuk hadir, bukan untuk cari masalah. Cukup! Jangan diperpanjang lagi. Dan percuma kita debat pada masalah yang belum kita ketahui. Ini, Prabu sudah datang. Silahkan duduk kembali. Dan maaf, saya selalu merepotkan kalian. Maaf Gusti, tugas apa yang harus saya jalankan sehingga Gusti memanggil saya juga para petinggi lainnya? Ampun Gusti, saya juga heran. Kenapa pihak istana terlalu sering mengadakan pertemuan? Kalau terlalu sering mengadakan pertemuan seperti ini, kapan para penggawa kerajaan akan melaksanakan tugasnya? Terima kasih para Temenggung dan para patihku. Perlu kalian ketahui, saya mengumpulkan kalian di istana ini karena ada hal yang sangat penting untuk dimusyawarahkan. Mana Temenggung Arya Wiraraja? Apakah dia tidak tahu kalau malam ini ada pertemuan agung? Maaf Gusti, dia bukan tidak tahu kalau malam ini ada pertemuan agung. Mungkin dia sengaja untuk tidak menghadiri undangan ini. Kenapa? Dan apa penyebabnya? Karena Gusti terlalu sering mengadakan pertemuan. Ya, beginilah jadinya. Akhirnya pertemuan ini tidak terlalu agung karena punggawa istananya tidak kompak. Saya tidak menyalahkan Temenggung Arya Wiraraja. Saya pun mulai bosan dengan istana ini. Dikit-dikit pertemuan, dikit-dikit musyawarah. Yang dibahas hanya masalah bangunan istana, menaikkan pajak, atau sumbangan yang selalu kita bahas.
Apakah tidak ada pembahasan lain? Maaf, Paman Patih. Apakah tidak sebaiknya kita sebagai punggawa istana berprasangka baik dan berkata lembut, juga sopan santun? Dan saya lihat Paman Patih selalu mempersoalkan terhadap pertemuan istana. Wijaya, Wijaya, kamu ini sok bijak, sok pengalaman, mau menasehati pamanmu ini. Padahal kamu ini hanyalah anak ingusan yang baru nongol di istana ini. Bahkan kamu hanya memanfaatkan jabatanmu sebagai penggawa istana. Paman Patih, bicaramu sudah ngawur, bahkan berlebihan, dan menuduhku yang bukan-bukan, serta tidak beralasan. Kalau kamu tidak terima dengan sikap dan perilakuku sama kamu, ayo buktikan. Seperti apa perjuangan dan pengorbananmu terhadap istana ini. Ayo, kita buka-bukaan di sini. Mumpung disaksikan orang banyak. Ayo, Wijaya. Seharusnya Paman Patih tidak usah menghadiri persidangan ini, daripada hanya membuat keributan di istana. Ya, saya juga setuju dengan pendapatmu Wijaya. Karena di sini bukan tempatnya pertikaian atau membuat masalah, tapi tempatnya menyelesaikan masalah. Malah Paman Patih membuat keadaan semakin tidak nyaman. Baiklah, saya akan keluar dari persidangan ini. Karena pertemuan ini sudah tidak berguna lagi untuk dilanjutkan dan dipertahankan. Paman Patih, jangan pergi, Paman. Sial! Kenapa keadaannya jadi begini? Bagaimana ini, Kiai? Maaf Gusti Prabu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya sangat heran pada petinggi-petinggi istana yang mempermasalahkan pertemuan ini. Padahal pertemuan ini isinya silaturahim. Tapi kenapa silaturahim ini oleh para petinggi istana dipersoalkan? Ini kan aneh. Bahkan ada di antara petinggi istana yang tidak hadir. Dan parahnya lagi, yang hadir pun malah keluar dari pertemuan ini. Seperti Patih Tengku Bisma yang baru saja keluar dari persidangan ini. Ini yang membuat saya tidak mengerti, Gusti Prabu. Seharusnya para petinggi istana memberi contoh pada bawahannya, bukan bersikap seperti ini. Saya juga heran, Kiai. Mengapa para temenggung dan juga para patih bersikap demikian? Bahkan mereka membuat kesimpulan dan penafsiran sesuai selera dan hawa nafsunya. Padahal sama sekali mereka belum tahu pasti maksud dan tujuan dari persidangan ini. Hanya saja mereka terburu-buru mengambil kesimpulan yang sangat melenceng serta amburadul. Rupanya para temenggung dan para patih perlu dibina lagi, Gusti Prabu. Karena sepertinya petinggi istana seperti para temenggung dan para patih belum mengerti makna dari sebuah perjuangan, pengorbanan, juga kesetiaan. Nah, itu yang saya maksud, Kiai. Maaf seribu maaf, Gusti Prabu. Saya telah lancang berkata demikian. Bukan maksud saya menggurui, tapi ini hanya sekedar pendapat dan masukan. Tidak apa-apa, Kiai. Justru saya sangat suka dengan pendapat Kiai. Karena kenyataannya mereka benar-benar belum mengerti makna perjuangan. Mereka lupa bahwa berhasilnya sebuah perjuangan bukan karena kita kuat dan kompak, akan tetapi keberhasilan dan kemenangan dapat kita raih dengan ketabahan dan keikhlasan. Tidaklah cukup menjadi bukti dan gambaran bagi kita bahwa kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud bukan karena mereka lemah atau jumlahnya sedikit. Bahkan saat itu pasukan kaum muslimin puluhan ribu jumlahnya, yang dilengkapi dengan beberapa senjata. Betapa tangguhnya mereka, luar biasa semangatnya. Sehingga awal pertempuran berjalan dengan baik. Pasukan Quraisy dapat dipukul mundur oleh pasukan pemanah muslimin dari atas bukit, yang menyebabkan pasukan Quraisy mundur dengan meninggalkan tunggangannya serta barang bawaannya.
Kondisi seperti ini membuat pasukan kaum muslimin sudah hilang semangat perjuangannya. Mereka saling berebutan harta rampasan perang. Mereka sudah keluar dari aturan-aturan perang. Hingga Allah cabut kemenangan yang hampir diraih oleh kaum muslimin karena akibat hilangnya kesabaran dan keikhlasan di hati mereka. Dan begitu juga betapa sedikitnya kaum muslimin dalam perang Badar. Hanya 313 pasukan dapat meluluh lantakan kaum musyrikin dan kaum kafirin. Mereka libat habis sampai ke akar-akarnya. Padahal saat itu pasukan musyrikin puluhan ribu. Dan kejadian itu terjadi pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Sedangkan pasukan muslimin semuanya sedang berpuasa. Secara akal, mana mungkin jumlah yang sedikit dapat mengalahkan jumlah yang lebih besar dan lebih kuat? Mana mungkin itu bisa terjadi? Nah, dari kedua kejadian ini dapat kita ambil hikmah serta gambaran bahwa keberhasilan serta kemenangan dalam sebuah perjuangan bukan karena kita kuat, juga bukan karena kita semangat. Apalagi karena jumlah kita banyak. Bukan itu yang menjamin. Akan tetapi, rasa sabar juga keikhlasan yang membuat semua apa yang kita cita-citakan dapat kita raih dalam kemenangan juga kesuksesan. Maka dari itu saya mohon dan berharap kesabaran dan keikhlasan para temenggung dan juga para patih ketika saya panggil ke istana ini. Bukankah begitu, Kiai? Maaf Gusti Prabu, saya sangat setuju dengan pendapat Gusti. Hanya saja sampai saat ini saya juga tanda tanya, apa maksud dan tujuan Gusti mengumpulkan kami di istana ini? Sekali lagi, saya mohon maaf Gusti, telah lancang menanyakan hal ini. Iya Gusti Prabu, saya juga para petinggi istana ingin kejelasan dari pertemuan ini. Itulah sebabnya kenapa saya panggil kalian semua ke istana ini. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah silaturahim. Dan ada yang saya tanyakan pada kalian semua. Apa itu Gusti Prabu? Kapan pelaksanaan wisuda juga milad pesantren ini akan dilaksanakan? Malam ini Gusti Prabu. Kalau acara ikhtibar, sudah Gusti. Iya, saya sudah tahu itu Paman. Yang saya tanyakan, kapan pelaksanaan milad dan wisuda TK-nya? Jawaban kalian bertele-tele, ngaur dan ngaco kemana-mana. Maaf Gusti Prabu, pelaksanaan wisuda ini hanya menunggu perintah Gusti. Karena semuanya sudah siap dan menunggu perintah dari Gusti Prabu. Ya sudah, mari kita ke alun-alun istana untuk menyaksikan dan mengikuti upacara wisuda dari anak-anak rakyat kita. Kasihan rakyat mulai tadi berkumpul di halaman istana, hanya menunggu upacara wisuda anaknya. Mereka rupanya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikannya. Mari Kiai dan semua para petinggi istana ke alun-alun keraton. Baik, Gusti Prabu. Sekian dan terima kasih. Semoga berjumpa kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan adanya drama dan sekilas cerita ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa betapa pentingnya pertemuan dalam setiap acara atau kegiatan. Karena pertemuan itu hakikatnya adalah silaturahim yang dianjurkan oleh Islam. Dengan adanya silaturahim, semua permasalahan dapat kita pecahkan. Dengan silaturahim, pertikaian dapat kita damaikan. Dan dengan silaturahim, semua keraguan dapat kita jawab dan kita jelaskan. Dan dari kami pribadi juga mewakili para asatid Misbahul Ulum. Mohon maaf yang tiada batasnya apabila dalam drama ini terselip sebuah kesalahan, baik susunan kata-kata atau dalam penampilan dan dramatika. Selanjutnya, mari kita tenangkan pikiran, heningkan keadaan untuk menyambut dan menyaksikan
pelaksanaan milad Pondok Pesantren Misbahul Ulum yang ke-34, serta iktibar yang ke-51, juga wisuda Idatiyah yang ke-5, dan wisuda TK Al-Quran yang ke-11. Selamat menyaksikan.